mulai banyak yang join. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain, kita boleh langsung mulai dulu ya untuk acara pada hari ini. Halo, selamat malam semua teman-teman. Perkenalkan, aku Thalia sebagai moderator yang akan memandu acara webinar pada malam hari ini. Sebelum dimulainya acara, izinkan aku untuk menginformasikan tentang aturan selama acara berlangsung ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman dimohon untuk menyalakan kamera dan pastikan mikrofonnya dalam keadaan mute supaya kita bisa lebih berkonsentrasi selama belajar bersama-sama. Yang kedua, teman-teman, kita nanti akan ada sesi tanya jawab interaktif. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, nanti boleh raise hand terlebih dahulu. Nanti pencet tombolnya ada raise hand. Lalu nanti setelah ditunjuk oleh moderator, boleh menyalakan mic untuk bertanya atau bisa juga menjawab bertanya melalui kolom chat dengan menyebutkan nama, asal kota, dan pertanyaan. Baik, untuk webinar kita pada hari ini dengan topik psoriatic arthritis. Topik ini cukup menarik karena baru pertama kalinya Psoriasis Indonesia membahas topik tentang psoriatic arthritis ini secara mendalam. Di mana sebelumnya kita sudah sering membahas tentang psoriasis di kulit. Nah, kalau kali ini kita mau lebih membahas tentang peradangan sendi yang berhubungan dengan psoriasis. Di sini nanti kita akan mengundang narasumber kita langsung yang kompeten di bidangnya. Ada Dr. Sandra Cynthia Lango ya, SPPD KR. Beliau merupakan seorang dokter spesialis penyakit dalam yang berpraktek di Hospital Lipo Village, Tangerang, Banten. Riwayat pendidikan beliau dokter umum di Universitas Gadjah Mada tahun 2003, kemudian dokter spesialis penyakit dalam Universitas Samratulangi pada tahun 2007, konsultan reumatologi Universitas Indonesia 2014, dan beliau juga aktif di organisasi Ikatan Dokter Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, Indonesian Rheumatology Association, American College of Rheumatology. Nah, selain itu, Dr. Sandra juga aktif memberikan edukasi seputar autoimun dan penyakit rematik lainnya melalui media sosialnya di Instagram. Jadi teman-teman bisa juga follow Instagramnya @sandracynthia dan autoimun rematik info. Hal menarik lainnya, beliau juga menulis buku berjudul A to Z Penyakit Rematik Autoimun yang isinya lengkap tentang mengenal, mengatasi, dan berdamai dengan rematik autoimun. Jika teman-teman tertarik untuk membaca bukunya, teman-teman bisa mendapatkan di Gramedia Online atau bisa juga di Autoimun Indonesia. Nah, tanpa mengulur-ngulur waktu lagi, mari kita langsung saja persilakan kepada Dr. Sandra untuk memulai sesi kita pada malam hari ini. Ya, baik. Terima kasih Mbak Thalia. Selamat malam semuanya. Apakah suara saya sudah cukup jelas? Jelas, Mbak. Jelas, Dokter. Jelas, Dok. Baik, terima kasih. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih kepada Psoriasis Indonesia, Mbak Ciara dan tim yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk hari ini sharing tentang psoriatic arthritis. Terima kasih juga Mbak Thalia atas perkenalannya. Izin saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Dok. Baik, ya. Oke, baik. Pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Malam ini kita bersama-sama akan belajar bersama tentang artritis psoriatik. Nah, sebelum masuk pada topik pembahasan utama ini,
izinkan saya untuk memperkenalkan profesi saya terlebih dahulu, yaitu tentang dokter reumatologi. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau melihat di belakang nama saya ada titel SPPDKL, jadi spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi. Jadi kalau di luar negeri profesi kami ini disebut sebagai rheumatologist, kalau di Indonesia ini disebut dengan internis konsultan rheumatologi. Jadi seorang dokter penyakit dalam yang mengambil subspesialisasi khusus untuk mendalami kelainan di bidang tulang, sendi, otot, jaringan lunak sekitar sendi, dan beberapa penyakit rematik autoimun. Nah, pelayanan kami ini salah satunya adalah mengenai artritis psoriatik yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, maaf. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama sudah mengenal tentang psoriasis. Jadi psoriasis ini merupakan suatu penyakit inflamasi radang kronik sistemik. Kronik artinya menahun, sistemik artinya tidak hanya mengenai satu organ, tapi bisa mengenai banyak organ di seluruh tubuh. Nah, penyebabnya ini autoimun, dasar kelainannya. Meskipun kalau ditanyakan penyebab pastinya ini sebenarnya tidak diketahui. Walaupun kelihatannya kelainan kulitnya kadang-kadang berat, kadang-kadang seperti penyakit infeksi, namun sesungguhnya psoriasis ini tidak menular. Jadi kita tidak perlu takut untuk berdekatan dengan pasien psoriasis. Nah, kita sama-sama yang penyandang psoriasis, penyintas psoriasis tentu tahu bahwa gejala utama psoriasis ini adalah kulit dan kuku. Namun ternyata nanti kita akan sama-sama belajar bahwa psoriasis ini bisa mengenai sendi dan juga organ-organ lain di tubuh kita. Dan yang penting sekali kita pahami, psoriasis juga bisa meningkatkan risiko kondisi lainnya, misalnya gangguan kardiovaskuler dan bahkan gangguan psikologik. Nah, mungkin kita pada bertanya nih, seberapa sering sih psoriasis itu terjadi? Ini sangat tergantung sekali di mana lokasi dilakukan penelitian epidemiologinya. Jadi pada beberapa negara mungkin kejadiannya sangat jarang, namun ada negara tertentu yang cukup tinggi, hingga 11,4%. Bisa terjadi pada semua usia, pada anak-anak juga bisa terjadi, namun memang paling sering pada dua kelompok usia ini. Jadi pada usia 16 sampai dengan 22 tahun, dan usia 57 sampai dengan 60 tahun. Nah, teman-teman mungkin sudah lebih mengenal ya tentang bentuk-bentuk psoriasis, bahwa psoriasis ini ternyata tidak hanya satu jenis saja, namun ada berbagai jenis. Nah, ini adalah salah satu contoh yang paling sering kita temukan, yaitu psoriasis vulgaris, berbentuk seperti plak, ada kemerahan, kadang bersisik, bisa juga ada di kepala, scalp psoriasis yang bentuknya kadang-kadang kita sering bingung, ini ketombe biasa atau psoriasis. Bentuk yang lain, gutata psoriasis, bentuknya seperti tetesan air mata, bentuk seperti bintik-bintik titik, tergantung jenis kulitnya, ada yang kemerahan, ada juga yang putih bersisik seperti ini. Kemudian ini adalah erythrodermic psoriasis, jadi ada kemerahan yang menyeluruh di seluruh tubuh dan ada juga sisik-sisiknya. Kurang lebih gambarannya adalah seperti ini. Tapi juga kadang-kadang bisa bentuknya adalah generalized pustular psoriasis. Jadi tampak seperti ada bagian kemerahan di seluruh tubuh, kemudian seperti infeksi, jadi ada seperti kumpulan nanah di bawahnya. Nah, ini yang disebut dengan generalized pustular psoriasis, mirip seperti infeksi kulit pada umumnya. Jadi kita sudah tahu bahwa untuk kelainan kulitnya saja, psoriasis ini sangat bervariasi sekali. Nah, teman-teman, psoriasis juga pasti sudah tahu bahwa selain kelainan pada kulit, kita juga bisa mengalami kelainan pada kuku. Bahkan ini terjadi pada 50% pasien psoriasis. Kelainan kukunya bisa beraneka ragam dan bisa seperti pada contoh-contoh gambar yang ada ini. Nah, sekali lagi kalau kita membicarakan tentang penyebab psoriasis, ini sebenarnya belum diketahui dengan pasti. Tapi ada terjadi proliferasi keratinosit, jadi bagian daripada sel kulit yang tidak terkendali. Jadi overacting dia bekerja sehingga menimbulkan kondisi-kondisi kelainan kulit yang kita sebut sebagai psoriasis. Nah, memang teman-teman sekalian, unsur genetik ini memegang peranan penting pada terjadinya psoriasis. Sehingga tidak jarang kita tahu bahwa dalam satu keluarga, misalnya orang tua menyandang psoriasis, bisa juga anaknya lebih berisiko, kemudian mungkin ada yang tantenya, keponakannya, ada yang kakeknya. Jadi sangat sering sekali terjadi dalam satu keluarga. Nah, ternyata tapi unsur genetik ini tidak cukup. Ada faktor lingkungan yang memicu.
Nah, faktor lingkungan ini beraneka ragam. Bisa dipicu oleh stres psikologis, trauma fisik pada kulit, dan juga yang paling sering menjadi faktor pemicu adalah infeksi. Infeksi ini bisa infeksi bakteri, virus, dan juga jamur. Nah, teman-teman, ini suatu diagram yang sangat rumit ya, yang menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada kulit kita ini penyebabnya sangat beraneka ragam. Tadi dikatakan ada unsur genetik yang akan mempengaruhi sel-sel imun. Kemudian di sini nanti ada beberapa sitokin, jadi suatu zat kimia mediator peradangan yang berperan pada terjadinya kelainan kulit pada psoriasis maupun kelainan organ yang lain, nanti kita akan lihat. Dan beberapa di antaranya ini kita ketahui seperti TNF-alfa, interleukin 17 atau interleukin 23 nanti akan menjadi dasar bagaimana dokter membuat suatu jenis obat dan melakukan pengobatan pada pasien-pasien psoriasis. Jadi berdasarkan patogenesis ini atau berdasarkan proses terjadinya penyakit ini, obat-obat psoriasis ini diciptakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengenal psoriasis ini kembali, kita harus menekankan di sini bahwa kita harus paham bahwa psoriasis ini tidak hanya kelainan kulit saja. Namun kalau Bapak Ibu melihat diagram ini, kita tahu bahwa psoriasis ini merupakan suatu kelainan sistemik. Yang akan kita bahas di sini, radang sendi ini hanya salah satu jenis saja, karena ternyata memang psoriasis ini bisa menimbulkan gangguan kardiovaskuler. Jadi lebih berisiko tinggi untuk terjadinya gangguan vaskuler dibandingkan dengan orang normal yang lain. Nah, selain itu juga ternyata gangguan psikologik ini juga sangat penting sekali. Jadi pada pasien psoriasis ini rentan mengalami gangguan psikologik dan ternyata gangguan psikologik ini juga tidak baik buat kondisi psoriasis karena sering merupakan faktor pencetus atau faktor yang bisa mencetuskan kondisi flare pada psoriasis. Jadi psoriasis ini merupakan suatu penyakit sistemik yang kompleks yang tidak hanya menyerang kulit dan kuku saja. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat di sini, tadi yang saya katakan mediator inflamasi atau peradangan ternyata bisa menyebabkan kondisi-kondisi sistemik pada psoriasis. Misalnya Bapak Ibu bisa melihat di sini bahwa yang sering terjadi bersama dengan psoriasis adalah fatty liver, kemudian obesitas atau kegemukan. Nah, ini juga penting sekali Bapak Ibu sekalian. Inflammatory bowel disease atau radang usus. Jadi kondisi radang usus ini, kalau Bapak dan Ibu sekalian menyandang psoriasis dan mengalami keluhan pada pencernaan, jangan lupa untuk menyampaikan ke dokter masing-masing untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut karena pasien psoriasis sering mengalami radang usus autoimun atau inflammatory disease. Nah, kemudian penyakit sistemik lain yang bisa terjadi pada psoriasis ini adalah gangguan kardiovaskuler yang tadi yang saya sampaikan. Jadi memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terjadinya kelainan jantung atau stroke bahkan pada usia yang lebih muda dan juga diabetes. Dan tentunya ini yang akan kita bahas secara mendalam yaitu artritis psoriatik. Nah, kembali Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ditekankan bahwa psoriasis ini memang problem utamanya pada kulit dan kuku, namun merupakan suatu penyakit sistemik yang kita juga harus perhatikan gejala-gejala yang lain dan salah satunya adalah radang pada persendian. Nah, kita masuk pada pembahasan utama kita tentang artritis psoriasis, atau artritis psoriatik atau bahasa Inggrisnya adalah psoriatic arthritis. Nah, teman-teman, ini merupakan suatu radang sendi yang terjadi pada kondisi psoriasis. Nah, kalau teman-teman bertanya seberapa sering ini terjadi, nah ternyata ini sangat sering sekali terjadi. Terjadi bahkan pada 14 sampai dengan 30% pasien psoriasis atau kurang lebih kalau misalnya di sini ada 120 orang penyandang psoriasis, berarti ada 30% di antara kita lebih dari 30 orang yang mungkin menyandang psoriatic arthritis. Jadi sangat sering sekali sehingga kita penting untuk mengenali gejala-gejalanya. Nah, memang kondisi ini bisa terjadi pada usia yang lebih muda, namun paling sering pada usia 40 sampai dengan 50 tahun. Jadi mungkin agak sedikit lebih tua usianya dibandingkan onset lupus ya. Kalau lupus radang sendi ini kondisi ini juga sering disertai dengan radang sendi, namun terjadinya pada usia yang lebih muda. Nah, memang psoriasis vulgaris tadi tipe yang paling dominan di mana sering terjadi kelainan artritis psoriatik ini.
Nah, kalau beberapa penyakit rematik autoimun seperti LA atau lupus ini paling sering menyerang perempuan. Nah, kalau pada artritis psoriatik ini ternyata laki-laki dan perempuan ini berisiko yang sama saja. Jadi memang cukup sering juga terjadi pada laki-laki. Nah, teman-teman mungkin bertanya yang mana yang duluan, sakit kulitnya dulu atau sendinya atau kedua-duanya bisa terjadi secara bersamaan. Nah, ternyata kelainan kulit memang paling sering mendahului radang sendi, namun kadang-kadang bisa juga radang sendi yang duluan dari kulitnya, namun hanya sekitar 10 sampai dengan 15%. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih dokter akan menegakkan diagnosis artritis psoriatik? Nah, seperti kebanyakan penyakit-penyakit dalam bidang rheumatologi, kami tidak punya satu pemeriksaan khusus. Misalnya, pemeriksaan A dengan pemeriksaan lab ini, kita langsung bisa mengatakan, ini artritis psoriatik. Jadi tidak demikian. Biasanya proses diagnosis di bidang rheumatologi itu dilakukan dengan menggunakan kriteria diagnosis. Nah, salah satunya ini adalah kriteria diagnosis yang cukup populer untuk mendiagnosis artritis psoriatik. Jadi kalau teman-teman ada radang sendi, radang tulang belakang, atau enthesitis, ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Dan teman-teman punya 3 dari 5 kriteria berikut. Misalnya punya psoriasis atau riwayat keluarga psoriasis, ada gangguan kuku khas psoriasis tadi, faktor rheumatoidnya negatif, ada daktilitis, atau ada kelainan radiologi yang khas dengan artritis psoriatik. Nah, ini kita sudah bisa sebut sebagai artritis psoriatik. Nah, ini sekedar memperkenalkan saja pada teman-teman bagaimana dokter rheumatologi menegakkan diagnosis artritis psoriatik. Namun memang yang paling penting buat teman-teman sekalian adalah teman-teman harus mengenali gejalanya. Bahkan yang paling penting mungkin nomor 1 buat semua penyandang psoriasis, harus tahu bahwa radang sendi ini bisa terjadi pada psoriasis dan ada nama penyakitnya yaitu artritis psoriatik. Karena dalam praktek sehari-hari saya sebagai dokter rheumatologi sangat sering sekali nanti menerima pasien psoriasis dengan artritis psoriatik dan sendinya sudah pada bengkok. Dan bahkan dalam kondisi sendi yang sudah bengkok, pasien ini tidak mengerti bahwa radang sendinya ini ada hubungannya dengan psoriasis. Dan kebanyakan mengatakan, ini dok, saya sampai bengkok begini karena belakangan baru saya tahu ini karena psoriasis atau ada hubungannya dengan psoriasis. Karena biasanya saya pikir ini karena asam urat. Jadi bertahun-tahun pasien tersebut hanya minum obat penurun asam urat. Dan tentunya hal ini tidak bisa mengobati artritis psoriatiknya. Jadi teman-teman sekalian, yang paling penting sekali kita harus mengenali gejalanya. Nah, sebenarnya teman-teman ada 4 gejala utama artritis psoriatik, di mana gejala ini bisa semuanya terjadi pada teman-teman sekalian, bisa terjadi 1 gejala, bisa terjadi 2 gejala, tapi bisa juga terjadi hanya 3 gejala, jadi tidak 4 gejala itu. Nah, yang pertama adalah peradangan sendi. Jadi kalau teman-teman berada dalam kondisi, teman-teman maksudnya menyandang psoriasis, seorang penyintas psoriasis, dan mengalami radang sendi yang berlangsung mungkin lebih dari 2 minggu, nah ini kita harus benar-benar putuskan apakah ini artritis psoriatik atau bukan. Nah, radang sendi seperti apa yang bisa terjadi? Yang pertama, biasanya radang sendi bisa terjadi pada jari tangan, ini contohnya, tapi ini memang mungkin sudah lanjut, jadi terlambat berobat. Teman-teman bisa melihat di sini adalah pasien psoriasis dengan kelainan kuku khas psoriasis. Nah, biasanya ini sudah lebih dari 1-2 tahun ada radang sendi dan tidak mendapatkan pengobatan, sehingga sudah terlanjur terjadi bengkok pada persendian. Nah, selain pada tangan, radang sendi pada psoriasis ini bisa juga terjadi pada lutut, pada siku, pada kaki, dan juga pergelangan kaki. Nah, ini adalah lainnya, jadi radang sendi yang terjadi pada jari-jari kaki. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ini juga bentuk lain dari artritis psoriatik yang mungkin agak jarang ya, yang disebut dengan artritis mutilan. Jadi terjadi mutilasi jari-jarinya, jadi jari-jarinya seolah-olah menjadi hilang sebagian. Jadi ini adalah deformitas yang bisa terjadi pada artritis psoriatik meskipun ini tidak begitu sering terjadi.
Jadi kasus seperti ini sangat jarang ya, salah satu bentuk artritis psoriatik yang jarang. Nah, kemudian nomor 1 tadi, sekali lagi yang perlu kita ingat adalah radang sendi pada sendi-sendi kecil atau sendi sedang, yaitu pada jari-jari tangan dan juga pada kaki dan pergelangan kaki. Nah, yang kedua adalah radang tulang belakang. Nah, kalau kita menyinggung tentang radang tulang belakang, teman-teman sudah tahu bahwa radang tulang belakang itu biasanya keluhannya adalah back pain atau nyeri pinggang. Nah, radang tulang belakang pada artritis psoriatik ini bisa terjadi pada seluruh tulang belakang spine, mulai dari leher, kemudian daerah dada, kemudian juga daerah panggul atau daerah lumbal ya di sini. Dan selain radang pada sepanjang tulang belakang dari leher sampai dengan ke bokong, yang paling sering terjadi pada pasien-pasien dengan psoriatic arthritis ini adalah sacroiliitis. Jadi sacroiliac joint ini adalah suatu sendi yang terletak pada panggul kita. Nah, apa yang biasa dirasakan pada pasien pada saat mengalami sacroiliitis ini? Biasanya pasien akan mengeluh nyeri bokong, nyeri di daerah pantat atau pinggang yang menjalar bisa ke kedua kaki atau paha. Nah, ini awal-awal tentunya keluhannya sering kita bilang sebagai salah duduk atau salah angkat barang atau kelamaan duduk, kelamaan main komputer dan sebagainya. Namun kalau teman-teman sekalian sudah tahu bahwa teman-teman menyandang psoriasis dan mengalami keluhan ini, sebaiknya segera melaporkan ke dokter masing-masing agar mencari tahu lebih lanjut. Apakah memang nyeri pinggangnya ini hanya merupakan nyeri pinggang sederhana karena salah duduk atau salah bekerja, atau memang ini merupakan salah satu gejala artritis psoriatik. Nah, ini dia teman-teman sekalian, ini adalah sendi sacroiliac joint yang mengalami peradangan. Nah, ini dia ada peradangannya. Ini merupakan salah satu tanda daripada artritis psoriatik yang menyerang tulang belakang. Memang paling baik kondisi ini kalau memang masih awal, kita lakukan MRI. Namun kalau sudah lebih lama, mungkin setelah sekitar setahunan, kita mulai bisa melihat kelainannya pada foto biasa. Nah, ini dia selain pada sacroiliac joint juga, ternyata artritis psoriatik ini juga bisa menyerang pada sendi leher. Jadi semua sendi tulang belakang, mulai dari leher, kemudian daerah dada, bahkan sampai dengan pinggang, ini bisa terkena pada artritis psoriatik. Nah, ini kalau gambaran MRI. Nah, MRI ini memang keunggulannya dia bisa mendeteksi adanya sacroiliitis ini pada kondisi yang lebih awal. Jadi mungkin teman-teman jangan kaget kalau misalnya ada nyeri pinggang dengan psoriasis dan dokter mencurigai bahwa ini adalah psoriatic arthritis yang menyerang tulang belakang. Kita akan meminta teman-teman untuk melakukan pemeriksaan MRI. Karena kita bisa mendeteksi kelainannya dengan lebih dini dan lebih cepat. Nah, kemudian tadi kita sudah mengenal nomor 1 radang sendi, nomor 2 radang tulang belakang, nomor 3 ini ada yang disebut dengan enthesitis. Jadi enthesitis ini merupakan suatu peradangan pada tendon atau ligamen. Jadi teman-teman tahu tendon atau ligamen ini adalah jaringan lunak yang melekat pada tulang kita. Jadi ya mungkin kalau dibahasakan awam kita sebut sebagai urat ligamen ini. Jadi ini bukan tulang, tapi ini jaringan lunak yang melekat pada tulang dan dia bisa mengalami peradangan seperti ini. Nah, peradangan inilah yang disebut dengan enthesitis dan enthesitis ini merupakan salah satu gejala dari artritis psoriatik. Nah, seperti apa yang paling sering kita rasakan pada enthesitis ini adalah fasciitis plantaris yang nomor 1. Jadi di telapak kaki kita nanti ada suatu jaringan lunak yang membentang di sepanjang telapak kaki kita, dan kalau dia mengalami peradangan akan ada nyeri pada telapak kaki. Dan kemudian yang kedua yang sering juga adalah tendinitis Achilles, jadi peradangan pada tendon di daerah pergelangan kaki kita. Nah, seperti apa? Nah, gambarannya seperti ini adalah tendon Achilles yang ada di belakang kaki kita, di belakang pergelangan kaki kita. Nah, ini pada pasien-pasien dengan artritis psoriatik bisa terjadi peradangan spontan. Tentu lain halnya kalau misalnya pasiennya olahragawan, habis lari atau jatuh, trauma dan sebagainya. Jadi tendinitis Achilles ini bisa karena trauma itu.
Namun pada psoriatik arthritis, tendinitis Achilles ini terjadi secara spontan. Jadi teman-teman yang punya psoriasis, kalau mengalami tendinitis Achilles tanpa sebab yang jelas, nah kita harus hati-hati bahwa ini adalah suatu arthritis psoriatik. Nah, kemudian ini lain lagi yang tadi, oh ya, ini gambaran daripada tendinitis Achilles, ini gambaran yang lain lagi. Jadi ini lokasi atau posisinya yang sering terjadi. Jadi teman-teman akan mengalami pembengkakan di daerah tendon Achilles. Ini kita bisa bandingkan dalam kondisi yang normal. Nah, biasanya ini terjadi spontan dan bahkan berbulan-bulan dan tidak ada suatu proses trauma yang jelas. Nah, ini yang fasciitis plantaris tadi. Jadi fascia plantaris ini adalah jaringan lunak yang membentang di telapak kaki kita. Nah, pada psoriasis yang mengalami fasciitis plantaris yang berulang, ini akan timbul nyeri di daerah telapak kaki di bagian belakang, di daerah sini. Dan nyerinya ini biasa sangat khas pada saat bangun tidur, pada saat menginjak pertama kali, ini sangat sakit. Atau pada saat kita berjalan jauh. Dan ini bisa merupakan salah satu gejala daripada psoriatic arthritis tadi. Nah, memang untuk menegakkan diagnosis enthesitis ini ada berbagai cara dan salah satunya kami dokter reumatologi bisa menggunakan USG muskuloskeletal misalnya untuk melakukan mendiagnosis adanya pada gangguan. Nah, kemudian teman-teman, nomor 1 sekali lagi adalah radang sendi, nomor 2 adalah radang pada tulang belakang, nomor 3 adalah enthesitis, dan nomor 4 adalah dactylitis. Apa itu dactylitis? Dactylitis adalah pembengkakan pada keseluruhan jari sehingga jari kita menjadi berbentuk mirip seperti sosis. Terjadi karena kombinasi inflamasi jaringan lunak, tendon di sekitar sendi kita, dan ternyata teman-teman sekalian pada arthritis psoriatik ini 50% nih bisa mengalami kondisi dactylitis ini. Nah, seperti apa? Kadang-kadang mungkin kita tidak menyadari kondisi ini. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Teman-teman bisa melihat di sini, ini jarinya mengalami pembengkakan di sepanjang jarinya. Dan ini ada jaringan lunak yang mengalami pembengkakan, tendon, dan sebagainya. Sehingga jarinya kalau kita lihat mirip seperti sosis. Nah, ini contoh yang lain lagi. Ini mungkin contoh yang lebih ekstrim. Kemudian ini adalah contoh, kita bisa melihat di sini ada kelainan kuku dan kelainan kulit psoriasis. Dan ini adalah dactylitis pada pasien dengan psoriasis. Nah, kembali teman-teman sekalian, pahami gejala awalnya sehingga kita bisa menegakkan diagnosis dan mendapatkan penanganan yang tepat sebelum terjadi bengkok sendi. Gejalanya ini sekali lagi terbagi atas 4 gejala utama. Bisa terjadi radang sendi. Radang sendi ini bisa pada jari, pada lutut, pergelangan kaki. Kemudian bisa ada gejala pada tulang belakang. Kemudian bisa juga gejala enthesitis tadi, adanya fasciitis plantaris atau radang pada tendon Achilles yang berulang. Dan yang keempat bisa terjadi dactylitis atau pembengkakan jari yang berbentuk seperti sosis. Nah, kondisi arthritis psoriatik ini pada satu pasien tuh bisa hanya ada 1 gejala, ada yang 2 gejala, ada 3 gejala, tapi juga sebagian besar bisa mengalami keempat gejala ini. Nah, kalau teman-teman mengalami kondisi ini harus melapor ke dokter yang merawat agar dokter bisa melakukan evaluasi lebih lanjut dan jika memungkinkan melakukan rujukan yang dini ke dokter reumatologi agar kami bisa segera melakukan diagnosis dan treatment sebelum terjadi bengkok pada persendian teman-teman. Nah, ini teman-teman ada satu cara untuk sederhana untuk screening ya. Ini disebut dengan PES screening questionnaire. Jadi suatu questionnaire yang harus dimiliki oleh semua pasien dengan psoriasis. Jadi kita diminta untuk mengisi questionnaire ini. Ada beberapa pertanyaan seperti apakah kita pernah mengalami bengkak sendi? Atau apakah kita pernah terdiagnosis mengalami radang sendi oleh dokter? Kemudian apakah ada kelainan kuku yang khas ke arah psoriasis? Kemudian apakah kita mengalami nyeri pada tumit? Ini diasosiasikan dengan fasciitis plantaris dan tendinitis Achilles tadi. Dan apakah kita mengalami peradangan, baik pada nyeri-nyeri pada jari tangan atau bagian tubuh yang lain. Nah, kalau kita memiliki lebih dari 2 gejala ini, kita harus segera melapor ke dokter
agar dokter bisa melakukan rujukan yang dini ke dokter reumatologi untuk penanganan awal dari psoriatic arthritis ini. Nah, sekali lagi ini adalah ringkasan gejala-gejala yang mungkin timbul. Jadi ada sakit sendi, bengkak sendi, kelainan kulit, nyeri pada tumit, dan nyeri dan bengkak pada jari sosis atau dactylitis tadi. Nah, teman-teman, kalau kita sudah menegakkan diagnosis, tentu kita akan masuk ke pengobatan. Kalau dulu kita mengobati psoriasis, tentunya patokannya, kita hanya ingin mengobati kelainan kulit saja. Tapi ternyata dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kita sekarang tahu bahwa psoriasis ini memang manifestasi utamanya adalah kulit. Namun, ternyata ini merupakan suatu penyakit sistemik, sehingga ternyata pengobatan tidak hanya untuk membuat kulit teman-teman menjadi mulus, tapi tujuan utamanya adalah mengatasi inflamasi kronik sehingga kita bisa meminimalkan atau mencegah terjadinya penyakit komorbiditas yang lain, terutama komorbiditas kardiovaskuler, kemudian yang dikaitkan juga dengan diabetes, fatty liver, gangguan jantung, stroke dini, dan juga gangguan psikologik. Jadi dengan mengobati psoriasisnya teman-teman bisa mengatasi inflamasi kronik sehingga kita juga bisa mencegah perburukan kondisi oleh karena penyakit komorbid tersebut. Nah, kemudian bagaimana secara spesifik pengobatan artritis psoriatik? Jadi pengobatan artritis psoriatik ini sangat berbeda-beda pada setiap orang. Jadi ada orang tertentu yang mungkin hanya mendapatkan obat penghilang sakit biasa atau NSAID. Jadi karena memang gejalanya sangat ringan, jadi cukup diberikan obat penghilang nyeri biasa dan kemudian dokter reumatologi akan melakukan observasi. Tapi sekali lagi jangan menggunakan kortikosteroid karena biasanya kortikosteroid ini bisa mencetuskan kumat atau flare dari psoriasisnya. Hal ini saya sampaikan karena memang di masyarakat kita banyak sekali yang menggunakan kortikosteroid pada kasus-kasus radang sendi. Jadi misalnya sakit sendi sedikit kemudian membeli kortikosteroid yang dijual bebas. Nah ini teman-teman psoriasis jangan lakukan karena bisa memicu flare atau kumat dari kelainan kulit psoriasisnya. Nah kadang-kadang kami dokter reumatologi hanya memberikan suntikan lokal. Misalnya pada kasus-kasus artritis psoriatik yang sangat ringan, hanya lututnya yang bengkak, kita bisa mengeluarkan cairan dan melakukan suntikan lokal pada sendi. Nah ini suntikan lokal pada kortikosteroid yang dilakukan pada saat dibutuhkan, ini tidak masalah, jadi tidak akan mencetuskan flare. Yang mencetuskan flare itu biasanya kalau teman-teman minum kortikosteroid dalam jangka panjang. Nah tentunya selain pengobatan-pengobatan nanti ada program rehabilitasi medik. Jadi mengajarkan pada teman-teman bagaimana program latihan mandiri atau olahraga di rumah. Nah, bagaimana dengan pengobatan pada artritis psoriatik? Ada berbagai macam obat. Kita tahu ada obat yang standar, obat yang dalam bentuk pil yang disebut dengan DMARD konvensional. Jadi DMARD ini adalah Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs. Jadi obat-obat yang bisa mengurangi peradangan sendi dan mencegah cacat sendi. Jadi tidak hanya sekedar menghilangkan nyeri sendi seperti NSAID. Nah, dalam pengobatan artritis psoriatik kita mengenal ada methotrexate atau leflunomid, di mana ini merupakan DMARD yang kita bisa gunakan selain untuk pengobatan artritis psoriatik, juga untuk pengobatan kelainan kulit pada psoriasis itu sendiri. Nah, kalau teman-teman ternyata tidak membaik dengan obat DMARD konvensional ini, atau memang kelainan kulitnya sangat luas, atau memang yang dominan gejalanya pada tulang belakang, ini adalah indikasi bahwa teman-teman mungkin harus mendapatkan agen biologik. Nah, agen biologik ini adalah bentuk obat suntik yang mungkin lebih canggih, yang langsung bekerja pada target sitokin yang saya jelaskan tadi, yang sangat berperan pada patogenesis atau perjalanan penyakit dari psoriasis ini. Nah, beberapa sitokin yang berperan adalah TNF-alpha. Jadi TNF-alpha-nya meningkat sehingga kita harus hambat. Sehingga nanti obatnya ada yang namanya TNF-alpha inhibitor. Ada adalimumab, golimumab, infliximab yang kita bisa gunakan atau etanercept yang kita bisa gunakan pada psoriasis. Kemudian ada juga jenis-jenis agen biologik yang lain seperti interleukin 17, secukinumab, ada interleukin 12-23, ustekinumab, ada yang interleukin 23 inhibitor, guselkumab. Nah, ini adalah contoh-contoh obat suntik yang kita bisa gunakan pada artritis psoriatik, dan sebagian besar dari obat-obatan ini semuanya
sudah tersedia di Indonesia. Nah, kemudian ada juga obat-obat golongan molekul kecil target ya. Jadi misalnya apremilast atau tofacitinib, nah baricitinib ini sudah ada di Indonesia. Jadi memang pemilihan obat apa yang akan diberikan pada teman-teman sekalian ini tentunya tidak sama. Pasien A akan mendapatkan obat yang berbeda dengan pasien B, bergantung dari berat ringannya kondisi kita, kemudian jenis sendi yang terkena, luasnya kelainan kulit, itu menjadi pertimbangan pada dokter untuk memberikan atau memilihkan pengobatan untuk teman-teman. Nah, tentunya dalam memilihkan pengobatan ini kita juga punya panduan. Jadi dokter itu bekerja, sebenarnya ada panduannya teman-teman. Jadi tidak mau-maunya dokter Sandra nih memberikan teman-teman obat methotrexate atau memberikan agen biologik. Tapi kita semua bekerja berdasarkan guidelines. Jadi apa yang dikatakan guidelines? Misalnya dikatakan dalam guidelines ini untuk psoriatic arthritis yang manifestasi kelainannya pada peripheral. Jadi sendi di lutut, di kaki, di tangan, itu kita sebut sebagai peripheral arthritis. Nah, ini kita bisa mencoba memberikan konvensional DMARD tadi, misalnya diberikan methotrexate, dan kalau tidak membaik, baru kita bisa melangkah ke agen biologik. Setelah beberapa bulan tidak membaik dengan konvensional DMARD, namun sebagian besar bisa membaik dengan konvensional DMARD. Nah, ini guideline lagi. Nah, ini adalah merupakan guidelines dari Perhimpunan Reumatologi di Eropa. Jadi membuat suatu panduan bagaimana seorang dokter reumatologi melakukan treatment untuk pasien dengan psoriatic arthritis. Nah, pesan daripada slide ini adalah bahwa setiap kondisi teman-teman itu sebenarnya berbeda-beda. Jadi misalnya pada pasien-pasien dengan artritis psoriatik yang terkena hanya satu sendi atau monoartritis atau mungkin dua sendi. Nah, ternyata kita bisa hanya memberikan NSAID atau penghilang sakit dan lokal glukokortikoid injeksi. Jadi, injeksi lokal pada sendi. Kecuali kalau memang tidak membaik dalam jangka waktu tertentu, maka kita akan memulai DMARD konvensional. Namun, lain halnya teman-teman kalau datang ke dokter reumatologi, sudah banyak sendi yang terlibat, mungkin lebih dari 4 sendi, kita bisa langsung menggunakan obat-obatan yang DMARD konvensional tadi. Nah, nanti kita bisa melihat ada panduannya juga, ada flowchart-nya juga. Kalau dalam beberapa bulan teman-teman tidak mengalami perbaikan, maka kita pasti akan menawarkan untuk mendapatkan obat selanjutnya atau agen biologik. Jadi semuanya itu ada panduan medisnya berdasarkan guidelines yang sudah dikeluarkan oleh Organisasi Reumatologi Dunia. Nah, kemudian hal-hal apa yang kita harus perhatikan dalam pengobatan artritis psoriatik? Nah, ini ada beberapa fakta pengobatan. Yang pertama adalah, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa pengobatan artritis psoriatik baik dengan DMARD konvensional maupun agen biologik, sebagian besar ini sudah tersedia di Indonesia. Jadi teman-teman tidak perlu sampai berobat ke luar negeri untuk pengobatan artritis psoriatik. Nah, banyak mungkin yang bertanya, apakah semua membutuhkan agen biologik? Faktanya adalah sebagian besar bisa terkendali dengan pengobatan DMARD konvensional dan NSAID saja. Nah, terutama kalau teman-teman nanti datang pada kondisi yang sangat awal. Misalnya baru 1-2 bulan sakit, kemudian sudah terdiagnosis sebagai artritis psoriatik, biasanya kondisinya ini masih ringan. Jadi sendi yang terkena masih sedikit, dan kemudian kerusakan dari bengkok sendi belum terjadi. Nah, ini biasanya akan baik dengan pengobatan DMARD konvensional, methotrexate misalnya, dan obat-obatan penghilang sakit biasa. Namun, kalau memang datangnya sudah terlambat, kelainan sendinya sudah sangat luas, kelainan kulitnya sangat luas, kemudian banyak sendi yang terkena dan memang radang sendinya sangat berat, nah, ini biasanya kita membutuhkan agen biologik karena sering kondisi seperti ini DMARD konvensional atau obat minum tadi tidak memberikan respon yang baik. Jadi pesannya adalah tentunya semakin cepat teman-teman berobat, kebutuhan kita akan obat-obatan yang mahal ini semakin kurang dan tentunya outcome atau hasil pengobatan akan semakin baik. Nah, teman-teman, pola hidup sehat juga sangat penting ya. Jadi teman-teman harus menjaga berat badan ideal, cek kesehatan berkala, menghindari stres, yang merokok. Nah, ini tolong harus berhenti merokok karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa kondisi artritis psoriatik ini bisa diperburuk dengan merokok, serta tetap teratur berolahraga sesuai dengan kesanggupan teman-teman sekalian.
Nah, bagaimana dengan pola makan? Ada banyak jurnal yang membahas tentang pola makan. Sebagian besar jurnal-jurnal yang saya baca ini menunjukkan bahwa mendukung anjuran untuk menerapkan pola diet Mediterania. Nah, sebenarnya tidak ada suatu pola diet yang spesifik yang bisa berlaku untuk setiap pasien psoriasis. Jadi kita harus mengetahui atau menilai dari kondisi tubuh kita masing-masing. Namun ada prinsip yang bisa kita terapkan pada semua pasien. Jadi harus ada kalori yang seimbang untuk menjaga berat badan ideal. Ingat juga bahwa pola makan kita atur ini juga untuk berusaha mencegah kondisi-kondisi metabolik. Jadi menurunkan risiko penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes, jantung koroner, hipertensi, dan kolesterol. Nah, prinsip pola diet Mediterania mungkin teman-teman bisa jadikan sebagai patokan. Jadi cukup makan buah-buahan dan sayur segar. Jadi mikronutriennya juga harus cukup. Kemudian sumber protein kita bisa dapatkan dari ikan. Dan kita harus membatasi ultra processed food atau makanan-makanan yang diproses. Seperti misalnya makanan-makanan siap saji yang tentunya tinggi gula dan garam, kemudian agak membatasi daging merah, alkohol, penyedap rasa. Nah, ultra processed food tadi ini berkaitan dengan tingginya gula, garam, pengawet, dan sebagainya. Ini teman-teman juga harus batasi. Nah, kemudian bagaimana dengan vitamin D? Ada hubungannya enggak dengan psoriasis? Ternyata vitamin D ini bisa menurunkan beberapa sitokin yang menyebabkan proses inflamasi. Menekan juga produksi TH17. Nah, ini adalah juga suatu sel yang nanti akan memproduksi sitokin yang berperan pada terjadinya psoriasis dan menghambat sitokin-sitokin penyebab peradangan seperti interleukin 12, 23, dan TNF-alpha. Sitokin-sitokin ini yang berperan pada terjadinya kelainan kulit pada psoriasis dan juga pada penyakit-penyakit komorbid yang sudah saya bahas tadi termasuk artritis psoriatik. Nah, ternyata banyak penelitian bahwa vitamin D yang rendah ini berkaitan dengan terjadinya psoriasis, berkaitan dengan flare atau perburukan psoriasis, berkaitan dengan risiko obesitas dan penyakit penyerta, serta meningkatkan risiko kematian karena kardiovaskuler. Oleh karena itu, kita menganjurkan buat pasien psoriasis juga untuk melakukan cek kadar vitamin D berkala dan mencapai kadar vitamin D yang normal, baik dengan sumber makanan, matahari, dan juga suplementasi. Nah, ada pesan juga yang cukup penting yang sering terlewatkan oleh kita semua adalah tentang vaksinasi. Vaksinasi tadi tidak hanya mencakup vaksinasi yang sudah Bapak Ibu sekalian mungkin lakukan, vaksinasi COVID-19, tapi menurut panduan dari American College of Rheumatology tentang vaksinasi pada pasien-pasien dengan rematik autoimun termasuk diantaranya adalah artritis psoriatik, jadi dianjurkan untuk mendapatkan vaksin-vaksin tertentu, terutama buat Bapak Ibu sekalian yang menggunakan obat imunosupresan. Obat imunosupresan ini misalnya methotrexate, leronamid untuk artritis psoriatik, ataupun yang menggunakan agen biologik untuk memastikan atau mendiskusikan vaksinasi ini ke dokter yang merawat. Tentunya berkaitan dengan timing kapan melakukan vaksinasi pada kondisi yang cukup stabil, tidak sedang dalam kondisi flare berat, dan juga tidak sedang dalam kondisi infeksi. Nah, ada beberapa vaksin yang dianjurkan untuk diberikan, yaitu vaksin influenza, vaksin pneumococcus, vaksin untuk mencegah herpes zoster, namun yang jenis ini belum tersedia di Indonesia, vaksin HPV sesuai dengan indikasi. Nah, memang yang harus berhati-hati buat teman-teman yang menggunakan obat imunosupresan adalah vaksin hidup. Misalnya ada vaksin tifoid yang vaksin hidup atau vaksin MMR. Nah, ini harus kita gunakan dengan sangat hati-hati sekali dan bahkan dikatakan merupakan kontraindikasi pada pasien autoimun yang menggunakan imunosupresan. Baik teman-teman sekalian, sebagai kesimpulan, malam ini kita sudah bersama-sama belajar bahwa psoriasis adalah penyakit kronis yang tidak terbatas pada kulit saja. Nah, salah satu yang kita harus waspadai adalah keluhan persendian. Jadi kalau teman-teman mengalami keluhan nyeri sendi, radang sendi, laporkan ke dokter yang merawat agar dokter melihat lebih lanjut atau mengevaluasi lebih lanjut apakah ini suatu artritis psoriatik atau bukan dan memberikan penanganan spesifik sebelum terjadi cacat sendi. Kita sudah sama-sama belajar bahwa terapi dini inflamasi pada psoriasis akan mencegah dan mengendalikan penyakit
penyerta atau komorbiditas, dan tentunya dengan tujuan akhir adalah untuk mencapai kualitas hidup yang baik pada pasien-pasien dengan psoriasis. Baik, demikian presentasi saya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Dr. Sandra untuk pemaparan materinya, sangat komprehensif sekali ya. Tadi poin-poinnya sudah sempat dibahas, mulai dari pengertian, penyebab, cara mendiagnosis psoriatic arthritis, pengobatan, sampai ke pola hidup sehat. Nah, selanjutnya kita mau sesi tanya-jawab interaktif. Di sini saya lihat udah ada beberapa teman-teman yang raise hand ya. Boleh kita mulai dari yang raise hand dulu mungkin kepada Ida Sulastri di sini. Boleh unmute, sebutkan nama, asal kota, dan pertanyaannya. Halo, saya Ida Sulastri dari Cirebon. Sebelumnya saya waktu terkena psoriasis awal terdeteksi itu waktu saya tinggal di Solo 2 tahun yang lalu. Saya sudah sempat dapat pengobatan suntik agen biologik dan waktu itu flare di kulit hampir 80% kulit dan kepala ya khususnya. Sampai ada bengkak di jari-jari juga. Alhamdulillah untuk bengkak jari-jari sudah berkurang. Keluhan saya sekarang itu di pinggang yang tidak kuat lama duduk, sering terasa panas, dan di pergelangan kaki kiri itu bengkak. Itu aja dok. Saat ini saya konsumsi methotrexate dan vitamin D. Baiknya bagaimana dok? Terima kasih. Baik, dokter, boleh silakan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Ida. Jadi Mbak Ida ini penyintas psoriasis dengan psoriatic arthritis ya, kalau saya dengar ceritanya. Nah, ada beberapa gejala psoriatic arthritis yang Mbak Ida sudah sampaikan, seperti radang pada jari tangan yang katanya sudah membaik. Namun yang belum membaik adalah radang pada pergelangan kaki dan pada tulang belakang. Nah, ini memang perlu dievaluasi lebih lanjut. Jika memungkinkan, mungkin Mbak Ida harus berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi terdekat. Biasanya dalam kasus ini, jika memungkinkan, kami akan meminta untuk melakukan MRI tulang belakang untuk membuktikan apakah nyeri pinggang Mbak Ida ini memang adalah suatu artritis psoriatik atau gejala dari artritis psoriatik atau ada penyebab yang lain. Nah, kalau memang terbukti bahwa ada artritis psoriatik yang menyerang tulang belakang, nah ini memang kadang-kadang dengan obat-obatan DMARD konvensional ini, khusus untuk artritis psoriatik yang gejala utama pada tulang belakang, ini agak kurang mempan ya. Jadi biasanya kita harus mengganti dengan agen biologik. Tapi memang yang paling penting kita mesti putuskan dulu, apakah ini radang sendi tulang belakang ini memang ada sakroilitis atau ada manifestasi dari si artritis psoriatik atau karena sebab yang lain. Demikian. Baik, semoga jawabannya membantu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mbak Ida. Baik. Kemudian ini dari chat juga dok, saya lihat ada pertanyaan yang menarik nih dok. Dari Lisa, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pertanyaannya, kalau misalnya jarinya bengkak, sudah sampai bengkok, apakah bisa kembali seperti semula dok? Ya, baik, dari Mbak Lisa ya. Ya, Iya, Mbak dok. Lisa dari Palu. Nah, memang bengkok sendi pada artritis psoriatik ini biasanya karena dalam jangka waktu tertentu sudah mengalami peradangan dan belum mendapatkan pengobatan spesifik. Nah, apakah bisa balik? Ini tergantung sekali derajat bengkoknya itu seperti apa. Kalau hanya agak bengkak dan kemudian tampak membengkok oleh karena bengkaknya dengan menggunakan obat-obatan seperti misalnya DMARD atau agen biologik, ini bisa balik seperti semula. Tapi kalau memang bengkok sendinya sudah sangat lanjut dan memang sudah lama, nah kadang-kadang memang tidak bisa membaik dengan pengobatan. Jadi pengobatan itu kita tujukan untuk mencegah jangan sampai terjadi bengkok lebih lanjut pada sendi yang lain. Jadi sangat tergantung dari derajat kelainan. Baik, terima kasih untuk jawabannya dokter. Baik. Berikutnya
Selanjutnya ada yang sudah raise hand, ini kepada Bapak Hendra Suntek ya, boleh silakan nyalakan mic, sebutkan nama, kota, dan pertanyaannya. Maaf, selamat malam dok. Saya mau bertanya. Dok, ini kan saya mengalami esot vulgaris seluruh tubuh. Dan di rumah sakit itu tidak cover obat biologik dok. Nah ini kan saya beberapa bulan lalu didiagnosis PSO artritis. Apakah saya bisa dapat suntik biologik di penyakit dalam ya dok? Sekian dok. Baik, makasih Pak Hendra. Jadi pengobatan artritis psoriatik ya dengan agen biologik, maksudnya tidak cover dengan asuransi atau apa ini maksudnya? Yes. Oh oke. Ya, jadi nah ini memang nanti mesti kalau memang ada dokter rheumatologi terdekat, Pak Hendra berobat dengan dokter rheumatologi terdekat, termasuk dengan dokter kulit tentunya. Jadi dalam penanganan artritis psoriatik ini kita kan berkolaborasi antara dokter kulit dan juga dokter spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi. Nah, kalau memang tidak ada dokter rheumatologi di tempatnya Pak Hendra ini, Pak Hendra bisa konsultasi dengan dokter kulit dan dokter penyakit dalam untuk penanganan. Nah, mengenai ketersediaan agen biologik di daerah masing-masing, nah ini yang berbeda-beda ya mungkin ya dari tipe rumah sakitnya. Nanti boleh dibicarakan dengan dokter yang merawat. Kalau memang memerlukan rujukan atau seperti apa yang kita bisa lakukan. Demikian. Baik, terima kasih dokter. Semoga menjawab ya. Selanjutnya boleh kepada Bapak Aditya, boleh silakan untuk membuka mic-nya. Oke, terima kasih Mbak Talia. Suara saya kedengaran ya dok ya? Maaf, suaranya belum kedengaran ya, Pak Aditya. Selamat malam dok, kedengaran suaranya dok? Malam Pak Aditya, cukup terdengar. Oke, ini dok, saya mau nanya saya Aditya dari Bekasi. Saya mau nanya dok, yang pertama itu bagaimana screening awal untuk mengetahui ini apakah psoriasis artritis atau gimana? Kemudian untuk misalnya konsul penyakit itu lebih baik ke penyakit dalam atau tulang. Kemudian beberapa hari yang lalu saya konsulnya ke spesialis tulang dok. Jadi saya didiagnosa itu entesitis. Nah, jadi saya dikasih obat minum itu Sanexon dan apa satu lagi? Sanexon dan Cialox. Nah, itu apakah memang membantu atau gimana? Karena dia diagnosis entesitis. Saya juga kadang-kadang nyerinya dok, kadang nyeri, kadang hilang. Itu sih dok pertanyaannya. Terima kasih dok. Baik, terima kasih Pak Aditya. Mungkin dalam sesi diskusi ini saya tidak akan membahas secara spesifik tentang obat-obatan tertentu ya, karena memang yang bisa memberikan saran pengobatan adalah dokter yang melakukan pemeriksaan secara langsung pada Pak Aditya. Nah, tadi Pak Aditya bertanya soal screening awalnya. Jadi memang untuk semua pasien psoriasis yang pertama pemahaman dulu bahwa ada kondisi yang namanya artritis psoriatik dan kemudian gejalanya seperti apa. Nah, ini teman-teman yang harus memahami bahwa artritis psoriatik ini ada 4 gejala utama yang tadi saya sudah sampaikan. Nomor 1, adanya radang pada persendian. Sendi itu bisa sendi tangan, sendi kaki, sendi siku, sendi pergelangan kaki. Kemudian nomor 2, adanya entesitis tadi ya. Contohnya adalah radang pada telapak kaki pada saat menginjak bangun tidur misalnya, yaitu fasciitis plantaris tadi, atau peradangan pada tendon di belakang pergelangan kaki, tendinitis Achilles. Kemudian nomor 3 adalah radang tulang belakang, sakit pinggang yang berkepanjangan pada seorang psoriasis. Dan nomor 4 adalah jari yang membengkak seperti sosis. Nah, berdasarkan gejala itu, jadi kalau teman-teman punya psoriasis, penyintas psoriasis, dan memiliki satu dari gejala itu yang sudah berlangsung mungkin di atas 2 minggu, teman-teman patut curiga bahwa ini menyandang artritis psoriatik. Seperti tadi yang saya sampaikan kuesioner ya, jadi pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya dirangkum dalam suatu bentuk kuesioner.
Jadi kalau ada satu dari gejala-gejala yang saya sudah sampaikan tadi dan berlangsung ya minimal mungkin 2 minggu, jadi kalau sakit pinggang sehari langsung baik besok, oh ini mungkin bukan artritis psoriatik. Tapi kalau sudah berlangsung lebih dari 2 minggu, kita patut curiga bahwa ini suatu artritis psoriatik. Nah, kalau Bapak Aditya, kita balik ke kasusnya Pak Aditya. Kalau Pak Aditya ini seorang penyintas psoriasis dengan enthesitis, nah, Pak Aditya sangat mungkin ini adalah seorang penyandang artritis psoriatik. Jadi sebaiknya selain ke dokter kulit, dia sebagai dokter primer untuk psoriasis, Pak Aditya juga penting untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi, mungkin yang lebih tepat untuk kasus ini. Demikian, karena mungkin butuh pengobatan yang spesifik ya. Pengobatannya seperti apa yang tadi saya sudah sampaikan ya, sangat tergantung dari gejalanya. Bisa cuma kita kasih penghilang sakit biasa, bisa kita harus kasih DMARD konvensional, obat minum, atau bahkan kondisi tertentu kita perlu berikan obat suntik atau agen biologik. Demikian. Terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Aditya dan juga jawabannya oleh Dr. Sandra. Selanjutnya kita akan kembali ke pertanyaan yang dari chat ya dok. Ini ada pertanyaan dari Meilinda, Yogyakarta. Saya menyadari bahwa psoriasis pada kulit kepala dan sekitar area tubuh lain, namun atas keluhan sakit di tulang belakang yang saya alami sudah sekitar 2 tahun. Lalu berobat ke dokter umum dan dirujuk ke dokter saraf, saat ini sudah didiagnosis low back pain. Nah, sebaiknya tindakan selanjutnya yang tepat berhubungan saya juga memiliki psoriasis dengan keluhan yang ternyata mirip dengan psoriasis artritis, sebaiknya bagaimana ya dok? Apakah pertama-tama sampaikan dulu ke dokter saraf atau seperti apa? Terima kasih sebelumnya dokter. Ya, tentunya memang harus menyampaikan keluhan pada dokter yang merawat, dan kalau ada nyeri pinggang pada pasien psoriasis memang tidak selalu ya berhubungan dengan psoriatic arthritis, ya kita perlu buktikan ya, antara lain dengan pemeriksaan MRI atau dengan pemeriksaan foto sederhana. Nah, kita sampaikan pada dokter yang merawat, dan kalau memungkinkan setiap ada keluhan persendihan yang sudah berlangsung kronik pada seorang dengan psoriasis, yang mungkin berkompeten untuk menegakkan diagnosis psoriatic arthritis ini adalah memang dokter spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi ya. Jadi jika memungkinkan memang sebaiknya konsultasi untuk di screening oleh dokter rheumatologis. Jadi dokter rheumatologis bisa melakukan screening dan diagnosis. Oh, ini back pain-nya memang karena psoriatic arthritis dan ada obat khususnya, atau back pain simple misalnya karena salah otot, salah gerak dan sebagainya. Jadi memang butuh diagnosis lebih lanjut. Salah satunya dengan pemeriksaan penunjang seperti foto atau MRI untuk menegakkan diagnosis psoriatic arthritis selain dari pemeriksaan oleh dokter ahli. Baik, terima kasih dokter. Semoga menjawab ya Ibu Melinda. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah psoriatic arthritis juga bisa mempengaruhi atau menyerang panca indera seperti pendengaran, perasa, dan mata? Bagaimana ini, dok? Psoriatic arthritis menimbulkan kelainan pada mata. Nah, sebenarnya ada yang namanya uveitis ya, teman-teman penyintas psoriasis juga harus tahu bahwa psoriasis ini merupakan suatu penyakit yang ada kaitannya dengan gen, salah satunya HLA-B27, dan ini banyak penyakit-penyakit penyertanya. Sebagian tadi saya sudah sampaikan ya. Salah satunya adalah IBD atau radang usus. Nah, yang tadi saya lupa sampaikan adalah uveitis. Jadi pasien dengan psoriasis atau ankylosing ini sering terjadi radang pada mata yang disebut dengan uveitis. Jadi kalau teman-teman mengalami radang pada mata yang mungkin berulang-ulang, matanya merah, kok baru belean sekarang, minggu depan belean lagi, nah hati-hati, ini mungkin bukan belean biasa, ke dokter mata, jangan-jangan ini uveitis. Teman-temannya psoriasis selain IBD tadi atau psoriatic arthritis. Kemudian kondisi lain juga yang bisa terjadi mungkin Sjogren sekunder ya, terjadi mata kering pada arthritis psoriatik, itu juga bisa terjadi. Saya kira kelainan pada mata itu yang bisa terjadi. Demikian. Ya, baik dokter. Wah, di sini teman-teman antusias sekali ya, pertanyaannya cukup banyak. Mungkin karena keterbatasan waktu, kita satu pertanyaan lagi ya, dok. Di sini ada pertanyaan dari
dari UE Gono Sastro mau tanya, kalau waktu flare terus jatuh dari motor hingga terjadi trauma dan cedera pada sendi-sendi, apakah bisa memicu psoriasis artritis? Ya, oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya bagus banget. Memang salah satu faktor pencetus flare-nya psoriasis, kalau kulitnya sendiri kan trauma ya, itu salah satu ya. Selain infeksi, stres psikologik, atau putus obat. Nah, memang ada beberapa teori yang mengatakan psoriatic arthritis ini dipicu oleh karena trauma, misalnya jatuh dan sebagainya. Ya, bisa aja itu menjadi faktor pencetus. Tapi memang kalau ada trauma, kita perlu pastikan juga ya. Jangan-jangan misalnya ada kondisi patah tulang dan sebagainya. Jadi mungkin perlu pemeriksaan lebih lanjut. Apakah dia bisa menjadi pencetus? Ya bisa saja, salah satu faktor pencetus. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Ini menutup pertanyaan kita pada sesi interaktif pada acara malam hari ini. Sebelumnya saya lihat masih ada beberapa yang raise hand dan juga Dokter. sebelumnya juga masih ada yang raise hand dan masih ada banyak sekali pertanyaan di kolom chat. Mohon maaf karena keterbatasan waktu kita tidak bisa menjawab semuanya. Kita tidak bisa memberikan kesempatan kepada semuanya, tapi nanti mungkin boleh kalau misalnya masih ingin bertanya, boleh follow IG dokter, bisa juga lewat DM atau komen ya dok ya mungkin. Saya cuma mau Atau tanya, mau langsung ke satu aja penting, boleh nggak? atau kalau misalnya nanti mau langsung konsul ke Rumah Sakit Siloam Lipo Village di Tangerang dengan dokter juga boleh ya dok ya. Iya. Baik, mungkin apakah dari dokter ada pesan dan kesan supaya menyemangati teman-teman di sini semuanya, baik untuk penyintas maupun untuk caregiver yang menemani penyintas psoriasis artritis. Baik, terima kasih sekali. Sekali lagi terima kasih Mbak Thalia yang sudah menjadi moderator hari ini. Dan kemudian terima kasih sekali kepada Psoriasis Indonesia yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing hari ini. Teman-teman juga bisa melihat info-info psoriasis di IG-nya Psoriasis Indonesia. Di mana IG-nya Mbak Thalia? Di @psoriasis_id. Ya, itu ada banyak juga informasi tentang psoriasis di sana dan cukup bagus, saya juga sering menyimak. Nah, buat teman-teman sekalian, saya ingin memberikan pesan untuk semua penyintas psoriasis, harus tetap semangat, tetap berobat, kemudian bersama-sama kita juga memberikan pengetahuan pada masyarakat ya, terutama bahwa psoriasis itu tidak menular, bahwa kita tidak perlu takut untuk berdekatan dengan pasien psoriasis, dan kemudian teman-teman juga harus sering upgrade ilmu, memahami kondisi psoriasis itu, bahwa psoriasis itu tidak hanya kena pada kulit, tapi bisa juga kena sendi, bahwa juga teman-teman perlu check up kondisi kesehatan secara umum, cek gula darah, cek kolesterol, karena juga ada faktor risiko kardiovaskuler, dan selain pengobatan rutin, harus menjaga kesehatan mental, kemudian pola hidup sehat pada umumnya, pola makan, olahraga, jaga berat badan, ideal stop merokok. Jadi memang ada banyak sekali aspek yang kita harus perhatikan, dan harus kita perjuangkan untuk kualitas hidup psoriasis yang lebih baik. Demikian pesan saya. Baik, terima kasih dokter untuk pesan dan kesannya, sangat luar biasa sekali ya. Dari teman-teman juga antusiasnya sangat baik sekali, yang join ini ada lebih dari 120 orang pada malam hari ini. Tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung acara. Karena kita sudah belajar bersama, mungkin boleh ya dok kita untuk foto bersama dulu. Untuk teman-teman semuanya, kameranya boleh dinyalakan, kita mau foto bersama. Dalam hitungan 3 ya. 3, 2, 1. Oke. Tunggu, halaman kedua. Tahan ya, teman-teman. Oke, belum ya? Ternyata belum. Oke, lagi-lagi. 3, 2, 1.
Tahan ya teman-teman. Lagi 3, 2, 1. 3, 2, 1. Halaman keempat. Banyak ya, sebentar. 3, 2, 1. Halaman terakhir. 3, 2, 1. Oke. Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini. Terima kasih juga kepada dokter yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing ilmu kepada kita semua. Semoga ilmu yang didapat pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita semua. Tetap semangat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih semua. Sehat selalu, Dok. Terima kasih Dokter Sandra, Kak Ciara, Kak Sehat-sehat. Dokter. Semangat semuanya. Iya, Sehat-sehat, terima Dok. kasih Makasih ilmunya. teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dokter Sandra. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Sandra. Sehat selalu semuanya. Terima kasih.